Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel Sanjay Gun Shop. Jadi di video kali ini ada unit istimewa teman-teman. Ini kalau di total semuanya ya, dari unitnya sama teleskopnya itu harganya 5,6. Wow. Buat spesifikasi dari unitnya ini kita bahas saja ya di video kali ini. Oke, saya dekatkan buat kameranya biar lebih enak. Ini teman-teman ya. Ini buat unitnya adalah Brontax. Ini unit dari kita Brontax Texas. Ini buat unitnya spesifikasinya itu kita mulai dari larasnya saja. Ini larasnya ini panjangnya 50 cm kalau diukur sampai sini ya. Sampai di pas bagian tambahannya buat nepelnya ini. Ini 50 cm buat larasnya dan OD-nya itu 14. Ini OD besar buat larasnya. Untuk alurnya itu alur 12, sedangkan buat kalau kita ukur sama serombongnya ini di 22 teman-teman. Ini serombongnya model serombong hulu ya. Di tengah ini ada tambahannya lagi. Nah, ini sebenarnya bukan bawaan dari serombongnya utuh langsung tuh enggak teman-teman. Ini serombong hulu, jadi ini ada tambahan lagi buat pipa warna hijaunya ya. Kecil kalau buat pipa warna hijaunya. Saya perlihatkan ya. Yang pengen tahu, buat pipa warna ini bisa diganti, tergantung nanti teman-teman ya. Ganti sendiri tapi ya. Ini ya teman-teman. Cuma pendek. Hanya di segini. Ini serombong hulu buat serombongnya, dan buat larasnya sesuai yang saya bicarakan tadi, buat OD-nya 14, alur 12, berarti masih belum bisa buat long range ya. Nanti teman-teman kalau pengen digunakan buat unit ini, digunakan untuk long range ini bisa aja, tapi harus ganti larasnya ya. Nanti di alur 8 atau alur 6, ini tergantung teman-teman juga. Oke, saya perlihatkan lagi biar unitnya lebih enak dilihat ya. Unit Brontax, ini unit dari kita. Buat dari penampilannya ini hampir sama seperti RTX ya. Nah, persis kan. Ini unit dari kita Brontax. Dan kita lanjut ke bagian tabungnya. Ini tabungnya impor dari Taiwan ya. Ini buat tabungnya kapasitasnya di 500 cc buat tabungnya ya, tabung bocap 500 cc. Dan buat ini kuplernya ada di sebelah kanan dari unitnya ya, dan untuk manonya ada di sebelah bawah di bagian ini. Nah, bawah sini ya teman-teman buat manonya ya. Oke, ini juga sudah ada tambahan ruang ledaknya teman-teman, jadi super nanti ya buat ledakannya itu makin besar. Nah, di bagian sini ya buat ruang ledaknya ya. Oke, ini tambahan ruang ledaknya, jadi nanti buat yang namanya ledakannya itu semakin kuat, semakin besar juga. Nantinya juga bakal membantu banget buat teman-teman yang pengen menjangkau buruan di unit big game, terutama jaraknya agak jauh, ini bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian yang namanya chambernya. Ini chambernya model monolight dan masih CNC router atau belum full ya teman-teman ya. Ini buat harganya masih murah soalnya buat semuanya ya, buat unitnya saja belum termasuk teleskopnya, ini masih termasuk murah. Dan belum, yang pastinya nanti belum CNC full, masih router. Oke, ini buat yang namanya cancel kokangnya ini ya teman-teman ya. Posisinya bisa ditaruh di kanan maupun di kiri, nanti tergantung teman-teman juga. Kalau biasanya itu paling enak ditaruh di bagian kiri biar enak ya. Dan kita lanjut ke bagian mimisnya. Buat memasukkan mimisnya nanti sudah pasti bisa masuk yang namanya magazine ya. Ini single shootnya nanti tinggal lepas saja. Nah, ini ya, single shootnya nanti tinggal lepas saja, nanti tinggal dimasukin magazine biar lebih enak daripada nanti masukin satu persatu kan juga ribet ya. Oke, kokang set lever dan seperti ini. Buat kokangnya ini lumayan sangat enteng teman-teman ya. Cancel dulu ya. Nah, kokangnya ini enteng, jadi teman-teman yang pengen cari unit predator yang kokangnya enteng, jadi nggak nguras buat tenaga sebelum nembak, itu bisa ini buat buat Brontax ini ya. Saya fokusnya di sini ya teman-teman. Nah, BRTX ini tak baca yang di sini, soalnya hampir mirip buat modelnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang namanya reel tele. Ini reel telenya ukuran 22. Nah, 22 ya teman-teman ya. Ini kebetulan kita coba pasang buat unit teleskopnya itu adalah Vector Orion Max, yang harganya saja sudah setengah dari unit ini. Jadi buat unitnya itu memang buat pengerjaannya itu masih CNC router, tapi buat hasilnya, buat spesifikasinya, kualitasnya itu memang hampir mendekati ke CNC-nya. Oke.
sudah sangat bagus teman-teman. Kita lanjut ke bagian yang namanya bipod. Ini yang pengen pasang bipod, ini rel bipodnya ini seperti biasa ukuran 22, jadi nanti lebih enak. Dan di sini sudah ada frame tambahannya teman-teman. Nah, lebih enak nanti ya. Dan buat lebih gagah buat unitnya ya. Ini frame tambahannya. Nanti kalau teman-teman pengen lepas bipodnya harus lewat frame tambahan ini. Ada kunci L-nya ya. Tapi buat apa juga kalau kita ngelepas bipodnya ya. Daripada nanti pas terlanjur dimasukkan tas sudah dibawa nanti nggak ada bipodnya di dalam hutan kan kita juga repot. Oke, kita lanjut. Hampir semuanya ya. Ini kita lanjut ke bagian picunya. Ini picu-picu mat. Nah, seperti ini. Nanti bisa teman-teman atur sendiri buat picunya ya. Sensitivitasnya itu seperti apa yang teman-teman penginkan. Oke, kita lanjut ke bagian setelan powernya. Ini sudah dilengkapi dengan setelan power ya di bagian belakang ini. Nah, kelihatan ya ini tangan saya ya. Setelan powernya nanti teman-teman bisa kencengin ataupun teman-teman agak kendorin sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau sesuai dengan tujuannya ketika penggunaannya. Ini kebetulan mau dites FPS ini kayaknya sama teman saya ini. Jadi buat powernya itu dimentokin sehingga nanti lebih irit, sehingga nanti lebih besar buat ledakannya itu ya. Oke, kita lanjut ke popornya. Ini sudah popor cangkul teman-teman yang belakang ini. Nah, sudah popor cangkul, nggak seperti predator pada umumnya yang biasanya masih pakai popor predator seperti yang di atas itu ya. Ini sudah popor cangkul, jadi nanti lebih enak ketika pembawaan itu lebih enteng, lebih irit, lebih enteng, lebih irit tenaga maksudnya ya. Ini nanti nggak ada yang namanya capek atau pegel-pegel. Dan ini buat unitnya lumayan enteng, hanya nggak sampai di 3 kilo pokoknya buat unit ini. Enteng, kalau tambah teleskopnya baru 3 kiloan. Oke, ini sangat bagus teman-teman ya buat unitnya ya. Buat harganya ini di 3.400.000. Ini sekalipun CNC router, tapi buat kualitasnya ini bisa diadu sama CNC, hampir mendekati dengan yang CNC. Oke, ini lebih enak ya buat unitnya ya, lebih lengkap, lebih yang namanya istimewa buat unitnya ini. Oke, segini teman-teman buat reviewnya. Buat teman-teman yang pengen lihat yang namanya akurasinya, FPS atau yang lain sebagainya, nanti tinggal komen saja di bawah ya teman-teman ya, di kolom komentar. Nanti saya buatkan videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.